Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rukandar, guru SMA Negeri 1 Cipendei Subang. Kali ini Zoom yang akan saya bawakan adalah masalah pembelajaran di bulan November. Bapak sekalian, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya men-share materi yang akan saya bawakan, yaitu alat peraga. Bagaimana membuat alat peraga yang berjudul menentukan rumus jumlah dan selisih sudut untuk tangen. Bapak Ibu sekalian, alat peraga yang saya buat masih seputar PowerPoint, sehingga sangat sederhana. Tapi mudah-mudahan dengan sederhana ini tidak menimbulkan kesulitan. Justru dengan sederhana dapat disimak, dilaksanakan, dan digunakan oleh peserta didik, sehingga belajar kita bisa berhasil guna. Yang pertama, kita buat judul menentukan rumus jumlah dan selisih sudut untuk tangen. Yang halaman kedua, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri, tangen A sama dengan sin A per cos A. Selanjutnya, untuk anak-anak diperintahkan untuk menentukan tangen dua sudut, yaitu tangen A plus B. Itu sama dengan, nah untuk menariknya maka dibuat animasi seperti ini. Setelah guru ngomong atau berbicara dengan menggunakan perbandingan trigonometri, tangen A sama dengan sin A per cos A. Kemudian siswa diperintahkan untuk menentukan tangen dua sudut, yaitu tangen A tambah B. Ada jeda waktu, sehingga anak-anak jawabannya bisa berbarengan atau lebih dulu dari pemunculan yang ada di video. Selanjutnya pada halaman ketiga, juga sama dibuat animasi. Tangen A itu, tangen A tambah B maksudnya, itu sama dengan sin A tambah B per cos A tambah B. Selanjutnya siswa atau peserta didik disuruh untuk melengkapi tangen A tambah B itu sama dengan bagian pembilang, bagian atas tanda per. Saya tuliskan sin A titik-titik tambah cos A titik-titik per yang bawahnya bagian penyebut titik-titik cos B negatif titik-titik sin B. Selanjutnya dengan animasi, siswa disuruh menjawab dulu. Kemudian apakah jawabannya sesuai? Nah, kita menggunakan jeda waktu. Anak-anak atau peserta didik langsung jawabannya cek apakah betul atau tidak. Kita lihat jeda waktunya agak lama sengaja agar anak-anak bisa katakanlah menjawab. Nah, jawabannya muncul nanti seperti berikut ini. Nah, baru dimunculkan pada lembar atau slide berikutnya, bahwa tangen A tambah B itu sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B per cos A cos B negatif sin A sin B. Selanjutnya lihat penyebut pada pecahan di atas. Supaya ada unsur tangen, maka
kalikan dengan 1 per cos A cos B. Supaya ada unsur tangen, kita lihat penyebutnya. Penyebut itu kan bagian atas, yaitu sin A cos B ditambah cos A sin B. Itu semuanya dikalikan dengan 1 per cos A cos B. Selanjutnya, setelah pembilang, yaitu bagian penyebutnya di bagian bawah. Nah, seperti inilah Bapak Ibu sekalian, tampilannya setelah dikalikan oleh anak-anak. Diharapkan seperti itu. Sin A cos B kurung buka 1 per cos A cos B tambah cos A sin B dikalikan dengan pakai kurung ya supaya lebih jelas 1 per cos A cos B per atau bagian penyebutnya sudah. Sekarang bagian penyebutnya sekarang cos A cos B kali 1 per cos A cos B dikurangi sin A sin B dikalikan dengan 1 per cos A cos B. Nah, supaya anak tidak pusing, maka kita kerjakan dulu bagian pembilang yang bagian atas. Jadi sin A cos B dikalikan dengan 1, maka jawabannya sin A cos B per cos A cos B. Tambah cos A sin B dikalikan 1, maka jawabannya cos A sin B per cos A cos B. Nah, jawaban ini juga sama menggunakan animasi sehingga anak-anak sebelum muncul itu diharapkan anak-anak sudah bisa menjawab. Bapak Ibu sekalian, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ternyata jawaban kita sederhanakan sin A cos A, ulangi sin A per cos A ditambah sin B per cos B. Kita sederhanakan bagian pembilang. Maka kita tahu bahwa sin A per cos A itu adalah rumus dari tangen A. Ditambah sin B per cos B juga rumus dari tangen B. Itu bagian pembilang. Nah, ini juga sama, kita buat animasi sehingga diharapkan sebelum muncul jawaban anak-anak sudah ketahuan apakah anak-anak kita bisa jawab atau tidak. Nah, terus dimunculkan. Selanjutnya kita bahas bagian penyebut pecahan di atas. Nah, bagian penyebutnya juga sama, yaitu cos A cos B kalikan dengan 1 per cos A cos B. Ulangi, cos A cos B dikalikan 1 per cos A cos B. Dikurangi sin A sin B dikalikan dengan 1 per cos A cos B. Di sini juga sama menggunakan kurung biar jelas kepada peserta didik. Nah, selanjutnya anak-anak diharapkan bisa mengalihkan cos A cos B kalikan 1 dan seterusnya sehingga nanti akan muncul seperti halaman berikutnya. Sehingga anak-anak bisa menjawab. Jangan dulu dimunculkan. Jadi halaman ini jangan dulu dimunculkan. Oleh kita sebagai guru jangan dulu dimunculkan. Nah, setelah anak-anak menjawab barangkali udah kelihatan bisa jawab atau tidaknya, sehingga kita bisa menilai siswa mana yang sudah tuntas atau sudah bisa, siswa mana yang belum. Nah, ternyata setelah dikalikan cos A cos B per cos A cos B itu sama. Jadi kalau sama maka jawabannya 1. Ditambah, nah di sini ada sin A per cos A, itu adalah rumus tangen. Kemudian sin B per cos B ada rumus tangen B. Sehingga bagian penyebut menjadi 1 plus tangen A kali tangen B. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya, kita bagian penyebut ini. Nah, seperti ini kita lihat tampak ada 2 unsur yang sama sehingga dapat kita sederhanakan menjadi, nah ini menjadi yang penyebut ini, yang penyebut bukan penyebut, pembilang. Ini ada yang sama pembilangnya
cos A cos B itu sama 1. Kemudian min sin A per cos A itu juga adalah tangen A. Jadi jawabannya adalah 1 min tangen A tangen B. Ini untuk pembilang. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagian pembilang diperoleh tangen A tambah tangen B. Bagian penyebut kita beroleh 1 minus tangen A tangen B. Kemudian disatukan. Ini ya, ini jawaban yang putih juga sih sama ini. Pakai animasi. Jadi anak disuruh untuk menggabungkan dulu. Menggabungkan dulu, dicatat di bukunya, kemudian guru keliling. Nah, bisa tidak jawab anak-anak jawab. Nah, bisa tidaknya kita lihat catat anak yang rajin, anak yang berusaha untuk sudah bisa, itu dapat nilai. Nah, terus kita bahas, dimunculkan bahwa tangen A plus B itu sama dengan tangen A tambah tangen B per 1 dikurangi tangen A tangen B. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, rumus jumlah tangen A plus tangen B. Selanjutnya, dengan cara yang sama, siswa atau peserta didik disuruh untuk mencoba sendiri menemukan rumus untuk tangen A kurangi B atau selisih A kurangi B. Jadi rumus selisih tangen sudut. Ulangi rumus tangen selisih 2 sudut. Jadi sudutnya sudut A dan sudut B. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan alat peraga yang saya buat ini bisa dipakai khususnya di sekolah kami di SMA Negeri 1 Cipulung Subang. Umumnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tiada lain masih dalam tahap pembelajaran. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian Zoom yang bisa disampaikan untuk kali ini, yaitu pembuatan alat peraga pembelajaran matematika peminatan di kelas 11. Itu saja bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.